Pada video berikut, aku akan berbagi tentang cara uji chi-square menggunakan aplikasi Stata. Di video ini juga nanti aku akan sertakan sebuah contoh kasus yang nanti kita coba membaca hasil dari output statanya. Namun sebelumnya, untuk memahami lebih mendalam tentang chi-square, silahkan teman-teman cek di videoku sebelumnya, ada khusus membahas tentang pengertian, persyaratan, tujuan, dan lain sebagainya tentang chi-square. Nah, itu akan sangat membantu teman-teman nantinya untuk mengenali lebih mendalam tentang chi-square ini sebelum kita menggunakan aplikasi pengolah data untuk mengujinya. Langsung saja kita mengarah kepada contoh kasus yang sudah aku sediakan di sini. Contoh kasusnya adalah seperti yang teman-teman lihat di layar ini. Analisis perbedaan kinerja karyawan ditinjau dari upah minimum regional UMR dengan sampel acak. Ya, setelah dilakukan survei, diperoleh datanya sebagai berikut. Di data ini ada kinerja karyawan dengan kategori tinggi, sedang, dan rendah, dan ada gaji karyawan dengan kategori di bawah UMR sama dengan UMR di atas UMR. Nah, total dari keseluruhan sampel acak ini sekitar 120. Di jumlah ini bisa teman-teman lihat di setiap kategorinya berbeda, dan ini bisa kita lihat bahwa salah satu persyaratan untuk uji chi-square adalah di setiap tabel kontingensi seperti ini minimal 5%. Jadi tidak ada di bawah 5 ya. Jadi ini kita anggap lolos persyaratan seperti itu. Nah, itu salah satu syarat dari uji chi-square. Berdasarkan data ini, dengan alfa sama dengan 0,05, kita diminta melakukan pengujian apakah terdapat perbedaan kinerja karyawan dengan UMR. Dengan H0 tidak terdapat perbedaan kinerja karyawan dengan UMR. Dengan HA-nya terdapat perbedaan kinerja karyawan dengan UMR. Jadi kita menguji hipotesis ini nantinya. Namun data ini merupakan data yang setelah ditabulasi secara manual. Kita ingin melihat misalnya datanya setelah dihasilkan dari kuesioner ataupun dari penelitian kita seperti ini. Dari responden 1 sampai 120 seperti jumlah sampel kita tadi. Kemudian dari kategori kinerja dan gaji. Contohnya, responden 1 kinerjanya tinggi, kemudian gajinya di bawah UMR. Dan seterusnya, dan seterusnya. Di contoh berikutnya misalnya kita ambil 114 ini, responden 114 dengan kategori kinerja rendah, sedangkan untuk gajinya di atas UMR. Jadi nanti bisa kita buktikan apakah ada perbedaan yang signifikan secara statistik tentang data ini. Kemudian untuk memasukkannya ke dalam Stata, ya kebetulan saya sudah entrykan ke dalam aplikasi ini. Ini tampilan awal dari aplikasi Stata. Kemudian untuk melihat datanya ada dua cara. Kita bisa pilih ini data editor, kemudian ketikkan di komen dengan kata edit. Maka akan muncul nanti jendela data editor seperti ini. Respondennya sama dengan yang di Excel tadi, 1 sampai 120. Kemudian untuk kinerja juga sama. Ya.
Nah, hanya ada perbedaan di sini, ada warna merah, ada warna biru. Ya, kalau biru ini dia string. Tipe datanya string dapat kita lihat di sini. Ya. Kemudian untuk kinerja dia byte ataupun bisa kita sebut angka tapi ada nilainya, ya. Ada value, misalnya tadi kita sebutkan untuk kategori 1 tinggi, kemudian kategori 2 sedang, kategori rendah 3. Begitu juga dengan gaji. Kategori 1 di bawah UMR dan kategori 2 sama dengan UMR dan seterusnya. Gitu. Nah, biasanya dalam stata ketika kita entry data ini dengan berbagai variabel, misalnya ada 3 kemungkinan warna yang menandakan jenis ataupun tipe data kita. Apakah dia merah, apakah dia biru, dan sebagian ada yang hitam. Ya. Untuk memahaminya silahkan cek di videoku, juga ada membahas tentang bagaimana entry data dalam stata. Seperti itu. Nah, untuk ujinya kita bisa menggunakan komen, ya, menggunakan komen di sini dengan mengetikkan pertama adalah ketik tab, ini maksudnya tabulasi, kemudian ketikkan nama variabel persis dengan nama variabel yang ingin kita uji, kinerja gaji. Kemudian spasi gaji, kemudian ketikkan koma, kemudian perintah kai kuadrat, tapi ketikkan saja 2. Ya. Kenapa ini sangat penting? Komen ini ya sangat sensitif dengan huruf ataupun angka ataupun tanda lainnya, bahkan spasi 2 kali seperti itu. Jadi kalau misalnya kinerja gaji ini huruf besar awal dari K, G juga huruf besar di data editor kita tadi, silahkan buat seperti itu. Seandainya kita buat misalnya K kecil, dia akan tidak mengenali variabel itu nantinya. Nah, setelah itu silahkan teman-teman enter. Maka dengan mudah dan dengan cepat stata ini mengeluarkan hasil, yaitu tabulasi kinerja gaji yang diantaranya kategori kinerja hampir sama dengan Excel tadi. Ini merupakan tabulasi seperti itu. Di bawah misalnya 20 untuk yang kinerja tinggi, kemudian di bawah UMR 16 untuk kinerja yang sedang, seterusnya. Untuk melihat chi-square, kita bisa melihat di bawah tabel ini ada 2. Persen chi-square, ya, atau chi kuadrat seperti itu 7,3176. Kemudian untuk melihat perbedaannya ada perbedaan sedikit dengan aplikasi pengolah data SPSS untuk menampilkannya. Jadi kalau di sini justru di bawah tabel ini dibuat, kalau kita lihat di hasil dari SPSS biasanya dia di dalam tabel seperti itu. Nah, kita fokus ke angka PR ini atau probability-nya itu atau uji signifikansinya itu dihasilkan 0,120. Kita fokus di sini saja untuk melihatnya. Kalau teman-teman ingin melihat misalnya atau membaca tentang tabel ini boleh, dan mencari tahu apa makna persen chi kuadrat, silahkan. Sarankan akan lebih baik ketika ada output SPSS, output aplikasi pengolah data seperti Stata ini mengeluarkan hasil seperti ini, silahkan dikenali mungkin dengan AI, ya, sangat membantu juga, atau bahkan dengan cara lain. Kemudian untuk membaca hasilnya kita kembali ke Excel tadi, yang penting 0,120. Nah, untuk kesimpulannya seperti yang kita ketahui, umumnya hasil uji signifikan 0,120 itu lebih besar 0,05. Kalau lebih besar berarti yang ditolak HA
terima H0. Ya. Yang ditolak HA terima H0. Tadi HA berisi adalah terdapat perbedaan kinerja karyawan dengan UMR, sedangkan ternyata yang diterima adalah H0. Tidak terdapat perbedaan kinerja karyawan dengan UMR. Penting diketahui bahwa berbagai cara statistik untuk membaca kesimpulan ini berbeda. Ya, menyimpulkannya misalnya ada yang mengatakan hanya membuat misalnya HA, ya. Misalnya ini dihapus, ya. Kemudian terdapat perbedaan kinerja karyawan dengan UMR. Ujilah statistik ini ataupun ujilah berdasarkan data ini gitu. Nah, kita tidak ada melihat H0-nya seperti itu. Jadi kalau HA-nya seperti kasus ini lebih besar ya. Tadi alfanya lebih besar dari 0,05, maka H0 tidak diterima. Caranya seperti itu. H0 tidak diterima atau hampir sama dengan H0 tadi diterima karena tidak terdapat perbedaan kinerja karyawan dengan UMR. Jangan bingung teman-teman ketika ada pun perbedaan-perbedaan cara membaca, tetapi pada intinya kalau saya lebih mengarah kepada bagaimana kita mengenali permintaan dari misalnya apakah tugas kita ataupun penelitian atau jurnal yang kita lakukan seperti itu. Intinya sama, bahwa ketika kita mendapatkan hasil misalnya 0,05 itu dengan hasil signifikannya 0,120 tolak A terima H0, itu menandakan ini berlaku untuk penelitian kita. Jadi kita tidak bisa mengeneralisir juga ketika ada penelitian yang lain membahas topik yang sama, dia juga harus 0,05. Dia harus tolak H terima H0. Bisa jadi dia berbeda, teman-teman. Bisa jadi berbeda. Jadi penelitian kita yaitu berlaku untuk penelitian kita dan tidak bisa kita misalnya membantah penelitian lain karena menghasilkan hasil yang berbeda dengan kita tentang uji statistiknya seperti itu. Nah, mungkin fokus saja ke bagaimana kita menyusun hipotesis pertama H0 dan H-nya, kemudian putuskan secara statistik. Ya, secara statistik penelitian ini menyimpulkan seperti itu. Ya, tidak terdapat perbedaan kinerja karyawan dengan UMR. Demikian informasi kali ini teman-teman. Sekali lagi aku menyebutkan bahwa video-video ini yang ada di dalam channel ini tidaklah secara utuh akan membantu teman-teman dalam memahami aplikasi bahkan penelitian bahkan uji-uji statistiknya. Penelitian ini channel ini dibuat untuk membantu teman-teman mengenali ya, bahkan memulai dari nol ketika melakukan riset penelitian bahkan olah data seperti itu. Jadi alangkah baiknya teman-teman tetap mengarah kepada sumber buku, sumber jurnal, sumber penelitian yang nantinya bisa lebih utuh memberikan teman-teman pemahaman tentang statistik. Semoga ini bisa membantu. Sampai jumpa pada video berikutnya.